Adab makan yang ke-21, yaitu adalah tidak makan sesuatu yang masih panas, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Nomor 21 daripada adabnya makan, berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Abridu bit-ta'am fa innal har la barakata fi." Rawahul Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang beliau berkata, dinginkanlah makanan kalian. Ini pesannya Nabi, sabdanya Nabi. Dinginkan makanan kalian. Karena kenapa? Karena sesungguhnya pada makanan yang panas tidak ada keberkahannya. Kalau kita makanan yang panas enak, seger, begitu ya, merasa masih masih baru diangkat, masih fresh kalau dibilangnya. Wah enak. Makanan yang udah dingin kita nggak selera makannya. Di sini ternyata kita tahu, bahkan dianjurkan tidak memakan sesuatu yang masih panas. Batas kadar panasnya tuh sampai di mana? Yang asapnya masih ngebul. Kalau hangat doang nggak apa-apa. Hangat nggak apa-apa. Kalau panas, yang sampai mau makan sampai gitu ya. Baru makan sampai lidahnya aja mati rasa. Kata Nabi SAW, dengan cara makan kayak gitu, berkahnya nggak ada. Nggak ada berkah. Memang kalau kata beberapa kata ulama lainnya di dalam kitab yang lain disebut, kalau kita makan makanan yang masih panas, rasa lezatnya tidak terasa. Kamu tuh hanya ngerasain panas saja. Tapi rasa sesungguhnya dari makanan itu kamu nggak tahu. Jadi dibilang makanan yang sudah tidak terlalu panas, atau bisa dikatakan hangat lah, misalnya gitu ya. Hangat, itu lebih nikmat daripada yang masih panas. Masih panas, enaknya panasnya. Padahal di sini kita nggak tahu, itu adalah bentuk dari upaya syaitan. Upaya syaitan yang mendorong kita memang untuk makan makanan yang panas. Perumpamaannya yang makan panas itu adalah syaitan. Syaitan makanannya panas. Syaitan sukanya panas lah, orang dia dari api. Makanan dia memang panas. Dan Nabi SAW bilang, makanan yang panas itu nggak ada berkahnya. Nah, kalau kita sekarang banyak ada makanan-makanan yang disuguhkan di beberapa resto dengan hot plate. Hot plate. Itu kapan makannya? Nanti tunggu asapnya hilang. Kalau lagi panas begitu, ini yang sedap katanya. Ini yang enak. Panas-panasnya lagi ngebul, tapi kamu harus tahu, di situ berkahnya nggak ada. Nggak ada berkah di situ. Karena itu, Nabi SAW selalu menjauhkan kita dari yang namanya panas. Karena kita nggak diharapin ngerasain panasnya neraka. Naudzubillah. Makan asap, perumpamaan kalau kata Habib Abdul Haddad di dalam kitab Tasbitul Fuad tentang orang yang merokok. Merokok aja kan haram menurut fatwa ulama. Kapan jatuh ini? Rokok ini haram begitu dia mengkonsumsi, memudaratkan orang lain. Tindakan dia itu haram karena orang lain. Adapun untuk dirinya, dia konsumsi untuk dirinya sendiri, itu ada khilaf lagi. Yang bilang itu makruh, ada yang bilang itu haram. Tapi saat dia menggunakan rokok itu lalu orang di sebelahnya terganggu, itu mutlak haram. Dia dapat dua, dia dapat double dosa. Dia dapat double dosa. Begitu ada orang di sampingnya merasa terganggu. Apalagi tahu itu dampak buruknya macam-macam. Di dalam kitab Tasbitul Fuad, Habib Abdul Haddad mengisahkan sebuah kisah. Waktu Allah mengusir iblis dari surga. Jadi Allah murka karena iblis tidak mau menuruti perintahnya Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis diusir sama Allah dari surga. Dan itu Allah marah luar biasa. Kata Habib Abdul Haddad bilang, begitu saking marahnya Allah bikin sampai iblis itu gemetaran ketakutan.
iblis gemetaran ketakutan diusir sama Allah pergi ke neraka, diusir dari surga, itu sampai iblis itu maaf-maaf ngompol. Pernah lihat orang ketakutan sampai ngompol? Ada kan orang gemeteran ketakutan gak sadar dia ngompol gitu ya. Nah itu waktu iblis ngompol, itu kata Habib Abdul Haddad, ngompolnya iblis berupa asap. Ngompolnya iblis itu berupa asap. Yang dikategorikan sekarang itu dengan rokok, shisha, dan lain sebagainya itu. Kata Habib Abdul Haddad bilang, kita tahu nih asap itu, asap yang berbau tidak sedap itu, ya kalau rokok pernah ada nyium bau rokok enak? Gak ada kan? Beda sama bau asapnya bukhur. Beda. Bukhur digunakan juga bukan untuk dihirup. Untuk pewangi. Di Arab itu bukhur untuk mewangiin ruangan. Untuk ngambil berkah. Kemudian kalau perempuan-perempuan Arabnya itu bukhuran itu buat rambut. Kalau kita bilang kayak spa. Nah gitu. Di sana digunakan untuk kecantikan. Untuk rumah yang wangi. Bukan untuk dikonsumsi dihirup atau diisap. Maka kata Habib Al-Haddad, bayangkan kalau kamu tahu sifatnya asap itu adalah kencingnya iblis, bayangkan orang yang setiap harinya ngirup kencingnya iblis. Nah, bayangin orang yang setiap harinya ngirup kencingnya iblis. Dihirup sama dia kencingnya iblis. Orang-orang yang kayak gini jauh dari yang namanya sadar. Jauh dari yang namanya dimasukin nasihat, nerima. Jauh dari yang namanya rahmatnya Allah turun, nggak kena sama dia. Ibu tahu dulu di zamannya Al-Habib Ali Kuitang yang pernah ke Jakarta, ada satu makam wali namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Di Kuitang tempatnya. Itu Habib Ali biasanya kalau ngadain maulid, mauludan gitu yang kita yakini, kita rasakan dengan kehadiran adanya rohnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada orang mau hadir pergi ke maulid, ini orang wali nih, yang mau datang orang alim, orang soleh, orang yang bisa mimpi Nabi, orang yang bisa hadir, ngerasain hadirnya rohnya Nabi gitu. Dia begitu mau masuk, dia ngomong, kok tumben maulid kali ini nabinya nggak datang-datang, ada apa nih? Kok bisa? Kok kali ini kita bikin sholawatan, tapi saya nggak ngerasain Nabi hadir. Saya nggak ngelihat Nabi hadir. Wah, dia nggak senang hati, dia keluar dari perkumpulan majelis, dia cari dalangnya ada di mana. Begitu dia keluar, ada orang lagi jongkok di pinggiran ngerokok. Gara-gara ente dari tadi rohnya Nabi nggak masuk-masuk, pergi, diusir sama dia. Rokok, asap, nggak bagus. Jadi saran saya ibu yang punya suaminya masih merokok atau ada anak-anaknya merokok, ajak berubah bareng-bareng, pelan-pelan untuk ninggalin. Susah sih kalau udah suami yang ngerokok, susah sih kalau udah anak yang ngerokok. Tapi segala sesuatu nggak ada yang sulit kalau mau. Mau berubah? Insya Allah nggak. Tapi mudah-mudahan semuanya, kita maupun anak-anak kita, keturunan kita, Allah jauhin, Allah lindungin, Allah pelihara. Allah jaga dari yang namanya rokok. Kalau rokok aja dijaga, apalagi dari yang lain-lainnya. Insya Allah, amin ya Rabbal. Nah ini. Jadi Nabi itu selalu mau kita ngehindarin yang namanya memasukkan sesuatu yang sifatnya berasap. Sesuatu yang sifatnya panas. Karena itu nggak ada berkahnya. Dan itu bukan syiarnya Islam. Itu bukan syiarnya Nabi, bukan kebiasaannya Nabi. Dan kita berarti di sini tahu, ya kita udah terbiasa lagi dengan makanan-makanan yang hangat, makanan yang panas. Gimana? Hilangin ngebulnya. Hilangin ngebulnya. Lagi asap-asap tuh, jangan diminum. Terus ingat, bahwa kalau kita minum, dan itu masih berasap, masih panas, biasanya kan kebiasaan kita itu ngapain? Niup. Dan niup itu nggak bagus. Untuk sisi makanan ataupun minuman yang kita tiup itu bisa jadi di dalam diri kita ada penyakit yang kita tuangkan ke sana.
Dan itu nggak bagus. Kalau kita tiup makanan, diajarin sama ulama. Ibu yang ketemu makanan panas, waktu makannya nggak banyak. Waktu makan nggak banyak, kita kebetulan butuh segera. Buru-buru. Atau biasanya anak kecil lagi disuapin, maunya diangetin. Nggak mau panas kan? Gimana caranya? Baca ya Rauf. Ya Rauf. Ya Rauf. Ya Rauf. Ngambil ada asma Allah, tapi yang bisa kita tekan. Tapi tetap dapat doanya. Nah, jadi bukan soal baca ya Rauf biar apinya padam, enggak, biar panasnya hilang, enggak gitu. Tapi dengan baca ya Rauf itu, kalau kamu mau niup makanan buru-buru, jangan langsung ditiup. Tapi diucap ya Rauf. Ya Rauf. Ah, gitu. Ya Rauf. Baru. Jangan cuma ditiup begitu saja. Ya Rauf. Abridu bit-ta'am fa innal harra barakata fi. Jadi hindarin mau minumankah, mau makanankah. Hindarin dari yang namanya panas. Karena di situ nggak ada keberkahan.